Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya memutuskan menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional. Hal ini berdasarkan pertimbangan karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. MK dalam keputusan ini memerintahkan pembentuk undang-undang mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Keputusan ini sebenarnya dalam rangka mengabulkan sebagian gugatan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang menganggap ambang batas parlemen sebesar 4% sebagai syarat masuk parlemen dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan akhirnya menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang sah tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Eits, tunggu dulu. Penghapusan ambang batas parlemen 4% ini hanya berlaku atau baru berlaku pada pemilu 2029. Artinya, tahun 2024 masih berlaku ambang batas 4% ini. Jadi, untuk kawan-kawan yang berpikir ini bisa meloloskan partai tertentu, ya mungkin kawan-kawan sudah tahu siapa, nanti dulu. Atau ada yang merasa ini merupakan sebuah konspirasi lagi, sabar dulu. Nah, kita akan bahas isu ini dengan judul ambang batas parlemen dan sulitnya partai kecil masuk kursi DPR. Keputusan MK terkait dengan penghapusan ambang batas 4% ini tidak lepas dari pro dan kontra oleh sebagian pihak. Sebagian kalangan menilai putusan itu tepat, tapi sebagian lainnya keberatan karena menganggap penentuan angka ambang batas parlemen merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Yang kawan-kawan tahu, pembentuk undang-undang adalah DPR RI. Salah satunya ada anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat, Komarudin Watubun. Dia menilai ambang batas parlemen merupakan kewenangan institusi pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Dirinya juga menyebut bahwa gugatan terkait ambang batas parlemen ini sebenarnya sering kali diajukan, namun tetap berujung ditolak. Dan ini menurutnya menimbulkan anomali berpikir dari Mahkamah Konstitusi. Nah, selain dengan Komarudin Watubun, ada juga elit Partai Nasdem, dalam hal ini Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Dirinya bahkan menyindir keputusan MK ini dianggap overconfident karena bersikap semaunya dengan tidak melihat lembaga negara lain seperti DPR. Nah, setidaknya pendapatnya ini mirip dengan Komarudin Watubun ya, karena menilai memang kewenangan ambang batas parlemen itu adalah tugas atau kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun di sisi lain, beberapa pihak mengapresiasi keputusan yang diambil oleh MK itu. Salah satunya, dari Partai Mawar, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lewat Dewan Pembinanya, yakni Grace Natali, PSI menilai keputusan yang diambil MK itu sudah tepat. Di mana ini dianggap mencegah suara sah banyak terbuang sia-sia. Bahkan selain mengapresiasi, Grace juga mengusulkan sebuah sistem baru yang dia beri nama fraksi threshold. Oke, kawan-kawan Gemapos, terlepas dari pro dan kontra isu tersebut, jika kita mengacu pada hasil perhitungan sementara KPU RI, setidaknya ada 9 dari 18 partai peserta pemilu 2024 yang memiliki peluang lolos dan melewati ambang batas parlemen 4%. Ini berarti 9 lainnya atau 50% pesertanya tidak bisa ikut berperan di kursi DPR RI. Nah, dari hasil sementara ini, ada hal yang menarik nih kawan-kawan Gemapos. Jika kita melihat 9 partai yang lolos atau potensi lolos, komposisinya masih sama dengan pemilu tahun 2019 lalu. Fenomena ini seakan menunjukkan betapa sulitnya
partai non-parlemen, apalagi partai baru, untuk bisa melewati seleksi ketat dan mendapat angka 4% tadi. Bahkan mungkin sejak diberlakukan ambang batas parlemen, banyak sekali atau sulit rasanya partai baru lolos dalam gelaran pemilu di Indonesia. Oke, kawan-kawan, sebagai informasi nih, besaran ambang batas dalam pemilu di Indonesia sebenarnya mengalami perubahan atau justru mengalami kenaikan dari pemilu satu ke pemilu berikutnya. Nah, pada pemilu pertama pasca reformasi ini, yakni di tahun 1999, ambang batas parlemen itu ditetapkan sebesar 2,5%. Kemudian, di pemilu tahun 2004, kembali meningkat menjadi 3%. Kemudian di tahun 2009 mengalami penurunan kembali di angka 2,5%. Kemudian pada pemilu tahun 2014 ambang batas parlemen kembali meningkat menjadi 3,5%. Dan pemilu 2019 dan pemilu 2024 menjadi 4%. Itu. Jadi akan sangat sulit dan justru perjalanan ini makin sulit untuk partai baru. Tetapi nih kawan-kawan Gemapos, menariknya dalam perjalanan pemilu di Indonesia ada partai baru atau yang perdana ikut dalam kontestasi pemilu berhasil lolos ambang batas parlemen. Nah, partai baru ini berhasil menembus ambang batas parlemen terjadi di tahun 2009 dan tahun 2014. Siapa saja? Yuk kita spill satu-satu. Yang pertama di pemilu 2009. Dengan ambang batas saat itu sekitar 2,5%. Terdapat dua partai yang berhasil menembus ambang batas itu, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Pada saat itu Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto berhasil meraup 4,46% suara yang terkonversi menjadi 26 kursi di DPR RI. Sementara Hanura mendapat 3,77% yang akhirnya menjadi 17 kursi di DPR RI. Berikutnya, pada pemilu 2014, ada Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh yang baru pertama kali saat itu ikut sebagai peserta pemilu, tapi berhasil mendapat suara sebesar 6,74%. Angka yang cukup tinggi untuk sebuah partai baru. Di mana kalau kita melihat lagi catatan sejarah, ambang batas parlemen saat itu adalah 3,5%. Nah, Nasdem berhasil lolos ambang batas parlemen dan mendapatkan jatah 35 kursi atau 6,25% dari total kursi di DPR saat itu. Kawan-kawan Gemapos, selain ketiga partai di atas, belum pernah ada partai peserta pemilu yang berstatus partai baru atau non-parlemen mampu menembus kursi DPR semenjak aturan parliamentary threshold diberlakukan. Ini bahkan tidak bertambah, namun sebaliknya ada pengurangan atau 1 dari 3 partai di atas akhirnya malah terlempar. Ya, Partai Hanura di tahun 2019 tidak lolos dalam ambang batas parlemen. Nah, kawan-kawan Gemapos, fenomena ambang batas parlemen ini menunjukkan bahwa kemungkinan untuk partai baru dan non-parlemen itu lolos sangat-sangat berat. Minimnya jumlah parpol baru yang mampu memenuhi ambang batas parlemen menunjukkan bahwa partai-partai ini seperti melewati lubang jarum. Apalagi sejak pertama kali ambang batas parlemen diterapkan, terjadi kenaikan atau cenderung meningkat persentasenya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Jadi, bagaimana kawan-kawan? Apakah ambang batas 4% ini memang harus perlu diturunkan? Atau bahkan dihapus saja? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi sehat sehingga kita memberikan solusi yang tepat untuk negara tercinta ini. Dan jangan lupa like dan subscribe dan juga share konten-konten Gemapos untuk menjadi support kami
terus menyajikan informasi terkini kepada kawan-kawan semua. Terima kasih, salam.